Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ki Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana ini, kabarnya, Mas? Ya, alhamdulillah baik sih, Ki. Soalnya meski di keadaan sini kita harus tetap menjaga kesehatan. Betul. Mas tidak kena corona kan? Enggak. Alhamdulillah kalau begitu. Cuma ya tetap masih jaga-jaga, tetap jaga jarak sesuai pemerintah. Gitu, Betul. Iya. Makanya Mas kan ada di jauh sana. Iya. Oke. Ada pertanyaan apa ini, Mas? Wah, langsung tahu kalau saya mau memberikan pertanyaan. Biasanya kalau Masnya ngomong sama saya di video saya kan langsung ngomong masalah pertanyaan kan, mengenai apa yang ditanyakan teman-teman semuanya begitu. Kemarin kan juga sudah bahas banyak ya gitu, tentang penyakit ya medis non medis seperti itu. Sebenarnya tuh penyebab orang itu bisa terkena penyakit spiritual atau penyakit gaib itu apa saja sih sebabnya yang bisa membuat kita penyakit spiritual penyakit gaib ya mungkin non medis lah. Oke. Berarti itu karena dia sendiri atau orang lain yang dimaksud itu? Ya itu apa saja penyebabnya. Oke, berarti kan iya paham berarti. Saya paham. Jadi gini teman-teman semuanya, terkadang banyak ya di antara kita, apalagi yang muda-muda suka mengamalkan ilmu. Terkadang itu bisa menyebabkan penyakit spiritual, Mas. Contohnya gila itu bisa datang karena dia nggak kuat kepikiran kan, Mas. Pikirannya kacau dan lain sebagainya. Nah, setahu saya mereka yang gila karena dia mengamalkan ilmu spiritual. Nah itu, Mas. Makanya kalau kalian ingin saya ini mengamalkan doa ini, ya sudah satu saja. Jangan ditumpuk-tumpuk. Nah kalau ditumpuk otaknya nggak kuat, dia mengamalkan setiap hari beratus-ratus ribu, nah bisa kepikiran, down mentalnya, gila. Nah itu salah satu penyebab yang mungkin langka lah ya kalau saya mengatakan. Ya, orang Jawa dulu lah. Betul. Nah kalau penyakit spiritual yang umum itu bagaimana? Yang dari luar, Mas. Dari luar artinya apa? Contoh guna-guna, itu penyakit spiritual. Saya jelaskan jenis-jenisnya. Guna-guna itu penyakit spiritual, ya. Penyakit ain itu juga penyakit spiritual, karena yang namanya spiritual kan tidak nampak. Nah, penyakit ain spiritual, apalagi dia disukai oleh jin, ya, entah itu ditiduri, entah itu ditindih kayak kata diikuti, itu juga penyakit spiritual. Jadi macam-macam. Kalau bentuk penyakitnya tidak bisa dibagikan, pokoknya dari tadi penyebabnya. Kebanyakan dari tiga tadi. Diguna-guna ataupun disantet, dipelet kan itu gara-gara ada orang yang syirik mengirimkan sesuatu kan gitu. Nah penyakit ain gara-gara kita diireni orang, kita diiri orang, orangnya itu yang kena Anda karena mereka itu mengirimkan sinyal-sinyal yang buruk, iri, dengki, kemudian pandangan yang sinis ya, pandangan yang tidak suka dengan kita yang kena, itu penyakit ain. Nah kemudian penyakit lain yang diikuti jin, ya itu kan bisa saja karena kita lebih menarik di bangsa mereka. Mungkin semacam itu. Gara-gara mengamalkan ilmu juga bisa. Dan bahkan saya dengar dari guru saya, ada orang yang hafal Quran itu malah lebih disukai jin. Berarti kalau seperti itu lebih didekati. Muslim atau bagaimana? Ada yang muslim, ada yang tidak. Entah, kan kita tahu Mas ya, jin itu saya paham, jin itu fungsinya mereka punya tujuan kan menyesatkan manusia. Tidak tahu kita dia muslim kemudian dia menjerumuskan kita, nggak tahu. Gitu. Semacam itu. Karena semakin tinggi ilmu seseorang itu jin yang mengikutinya semakin banyak. Semakin kuat juga mungkin. Semakin kuat. Ya, Nabi Muhammad itu kalau tidak salah ya, mohon dibenarkan itu ada sekitar 140-an lebih jin yang mengikuti tunduk dengan Nabi Muhammad. Gitu. Andai kata itu manusia biasa, jin itu mengarahkan ya ke arah-arah yang benar awalnya, ya kan, sudah benar, ya itu malah lebih bagus. Tapi kalau kita selalu menuruti mereka, kita tidak tahu apa yang salah, setelahnya diarahkan hal yang salah, ya kita terjerumus. Ada cerita yang kiai itu loh Mas, kiai dia taat ibadahnya, ya gara-gara taat ibadahnya semakin beriman, dia dibisiki sedikit oleh jin, ya udahlah istirahat hari ini, akhirnya dia minum minuman keras, dia mabuk, kemudian dia memperkosa kan? Ini karena bosan ibadah ini. Ya bukan semacam itu. Kalau mengatakan gimana ya? Dia terlalu mengikuti lah. Untuk itu kan teman-teman semuanya penyakit sebenarnya itu dari pikiran. Kalau kita bisa berpikir dengan logis,
oh ini yang kita lakukan ini salah, ya sudah kita ke arah yang benar. Dengan begitu kita lebih sehat. Makanya orang sakit itu kalau dia tertekan tambah sakit. Kalau dia tambah sehat, ya contoh ini kan musim corona ya Mas ya, corona. Orang corona itu yang lebih cepat sembuhnya adalah orang yang positive thinking, orang yang semangat hidupnya. Yang bahagia. Yang betul. Gitu ya. Kalau orangnya, mohon maaf, dia depresi. Parnoan dikit-dikit. Saya dengar berita itu ada ayah yang kena corona, ngajak anaknya bunuh diri. Karena sudah. Iya, dia depresi karena corona, itu sudah penyakit pikirannya sudah kacau. Dia belum meninggal, anaknya sudah meninggal, kan kasihan. Iya. Kayak gitu. Tentu nanti meninggal kan bisa disembuhkan kan soalnya. Masih bisa disembuhkan kalau orangnya mau. Karena memang itu kan penyakit spiritual itu banyak sekali. Ya, tapi kunci utamanya memang dari pikiran, Mas. Maka dari itu kalau saya disuruh terapi, saya tanya dulu, ini sudah yakin sembuh enggak sama orangnya. Saya yakin, saya semangat ingin sembuh. Nah, itu malah lebih cepat sembuhnya kena penyakit apapun. Berarti penyebab utama orang itu terkena sakit malah mungkin ya dari pikiran dulu. Ataupun medis ya dari pikirannya. Pikiran dulu. Gitu. Contoh, katakanlah saya ini kok berprasangka buruk, kok saya kayaknya kena penyakit jantung ya. Lama-lama kena penyakit jantung sungguhan, Mas. Sumbernya jelas, pikiran kita. Nah, caranya agar pikiran kita selalu tenang apa? Kita zikir, kita wirid, Mas. Makanya kan kalau saya di pengobatan saya kan terapi wirid. Terapi wirid itu kita selalu berzikir, kita membaca amalan, ya wiridan semacam itu ya. Alhamdulillah. Kalau orangnya khusyuk, orangnya mau dengan ikhlas mengamalkan doa, ya kesembuhan akan datang begitu, Mas. Yang penting dia pengen sembuh, niat sembuh gitu. Betul. Dan juga nanti juga harus diimbangilah dengan usaha lahirnya, katakanlah dia olahraga, menjaga pola makan, pola kehidupan. Betul semuanya. Nggak usah pikiran gimana ya, orang mbah saya ngasih tahu mbah saya, mbah nggak usah dipikir dalam orang tua kan pikirannya selalu gimana ya, kepikiran terus kan Mas ya. Makanya kalau orang tua kita ya kita harus memberikan arahan dengan benar. Nggak usah memberikan agar orang tua ini tidak terlalu pikiran. Terlalu khawatir pikiran seperti itu. Orang yang umurnya panjang itu kan karena dia mampu itu, Mas, mampu berpikir bahagia terus. Merasa senang terus. Senang terus. Ya. Kalau mohon maaf selalu setiap hari itu kena masalah, ada yang dipikirkan terus ya, itu umur ya kayak berkurang kayak gitu loh. Kondisi tubuh ini akan melemah. Saya pun demikian, Mas. Kalau saya rasanya nggak santai hidup saya ya gimana ya, rasanya melusung kan? Rasanya lemes, bener. Saya nggak kayak misal gini, kok saya setiap hari melakukan kerja, pulang, tidur, kerja, pulang, tidur, ibaratnya seperti itu. Nah itu kalau nggak ada rasanya nggak enak. Kalau kita bahagia, oke, habis kerja kita ngapain ya? Oke, sama anak-anak main ini. Setelah main sama anak-anak ngapain ya? Oh, ngajak dia bermain ke sini. Oh, kita jalan-jalan ke sini. Nah itu sudah ada planning membuat kita bahagia. Ya, kayak gitu. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini kan memberikan wawasan lah ya untuk pertanyaan ini sama teman-teman semuanya semacam itu. Terima kasih. Sami-sami.